Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat saudara-saudara para mahasiswa sekalian. Saya Leli Joko Suryono. Kali ini materi yang kita bahas dalam kuliah ini adalah penyusunan posisi kasus dan perumusan legal issue. Jadi ketika kita akan menyelesaikan suatu sengketa, maka pertama-tama yang harus Anda ketahui, Anda siapkan adalah ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan. Tahapan yang pertama adalah saudara mengumpulkan fakta-fakta. Kemudian dari fakta-fakta itu saudara mengidentifikasi, kemudian melakukan pemilihan terhadap isu atau masalah hukum yang relevan. Kemudian dari isu hukum itu kita klasifikasikan. Kira-kira masalah hukumnya sebagai masalah hukum apa. Nah, ketika kita sudah menemukan hukumnya, maka kita akan mencari hukum yang berkaitan dengan isu hukum itu. Baru kemudian tahap terakhir adalah melakukan penerapan hukum. Apa itu pengumpulan fakta? Nah, klasifikasi fakta. Jadi begini, ketika kita punya suatu kasus dan kita diminta untuk menyelesaikan, maka langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda memahami kasusnya. Anda memahami fakta-faktanya. Atau biasa kalau dalam masyarakat itu adalah Anda memahami kasus posisinya. Bagaimana Anda memahami kasus posisi? Maka yang pertama Anda harus memahami faktanya. Ya kan? Fakta itu berupa apa? Fakta itu adalah bisa wujudnya itu suatu perbuatan, bisa suatu peristiwa, bisa suatu keadaan, atau bisa merupakan suatu hubungan hukum. Itu kalau merupakan fakta hukum. Jadi fakta itu bisa dibedakan menjadi dua, ada fakta hukum dan ada fakta non hukum. Nah, dari fakta hukum itu kita cari. Nah, yang kita cari itu pada prinsipnya apa? Nah, yang kita cari adalah yang terkait dengan apakah itu suatu perbuatan, apakah itu suatu peristiwa, ataukah itu suatu keadaan, ataukah itu suatu hubungan hukum. Kalau hubungan hukum itu biasanya dituangkan dalam suatu kontrak, hubungan hukum. Nah, bisa pula nanti Anda memahami fakta-fakta itu sifatnya non-hukum, misalnya fakta sosial, fakta ekonomi, maupun fakta hukum. Nah, pengumpulan fakta ini adalah fakta itu adalah suatu peristiwa, suatu hubungan hukum, atau keadaan hukum yang ada buktinya. Jadi ketika Anda menghadapi klien, maka pertama kali Anda memahaminya dari cerita klien, tentunya kan gitu. Nah, cerita itu bentuknya harusnya sifatnya kronologis, artinya dibuat secara sistematis didasarkan pada sejarah awal terjadinya kasusnya. Jadi diawali dengan step by step, kan? Nah, setiap step atau kronologis itu harus merupakan dilampiri dengan bukti-bukti. Tanpa bukti, fakta itu bukanlah merupakan fakta. Jadi kalau orang hukum itu semua fakta apa yang diceritakan pada prinsipnya harus ada buktinya. Nah, oleh karena itu Anda harus tahu, nah bukti di dalam hukum, terutama dalam kasus bisnis itu kita lihat ketentuan dalam pasal 1866 KUH Perdata atau dalam pasal 164 HIR. Dalam pasal 1866 KUH Perdata itu di sana disebutkan macam-macam alat bukti. Setidaknya ada 5 macam alat bukti. Yang pertama adalah apa yang dikenal dengan alat bukti tulisan, yang kedua alat bukti saksi, yang ketiga alat bukti persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dari 5 macam alat bukti itu, biasanya seorang lawyer ketika akan memahami kasus posisi kronologis dari cerita klien, kasus posisinya, biasanya yang dicari itu adalah alat bukti yang berupa tulisan atau saksi. Jadi kalau ketika terjadi suatu peristiwa, misalnya adanya kematian, tentunya bisa dibuktikan dengan akte kematian,
Atau kalau itu tidak ada akta kematian, setidak-tidaknya ada saksi yang menyaksikan ada peristiwa kematian. Begitu pula kalau itu berupa perbuatan hukum atau hubungan hukum, ya kan? Kalau itu hubungan hukum yang sifatnya lisan misalnya, ya setidaknya harus ada saksi. Maka maksud saya di sini adalah ketika kita akan menyelesaikan suatu kasus, ya pertama kali kumpulkan fakta-fakta itu, baik itu fakta hukum ataupun fakta non hukum, yang semuanya didasarkan pada alat bukti. Ya kan? Kalau bicara tapi tidak ada buktinya, itu sama aja kita tidak berbicara tentang fakta. Ya kan? Nah, itu nama aja kita bicara kalau dalam bahasa sekarang adalah berbicara sesuatu yang sifatnya hoax. Ya kan? Hoax itu adalah mengatakan sesuatu tapi dengan tidak ada buktinya. Nah, kalau kita orang hukum harus sesuatu itu harus ada buktinya. Jadi semua fakta itu kita kronologiskan. Kalau perlu Anda bisa membuat metrik. Nah, di dalam metrik itu Anda memulai dari nomor 1 sampai berikutnya, itu yang kemudian biasanya dibuat step by step. Misalnya kalau kita akan menceritakan tentang peristiwa kelahiran. Nah, kalau peristiwa kelahiran tentunya adalah kita harus melihat kelahiran itu terjadi pada tanggal berapa dan kelahiran itu terjadi saat orang tuanya sudah nikah atau belum. Kalau itu sudah nikah tentunya diawali ada fakta akta nikah. Ada pasangan suami istri yang melahirkan seorang anak. Ini berarti anak itu merupakan anak yang sah. Tapi sebaiknya kalau anak itu lahir dari seorang perkawinan yang tidak sah, berarti nanti anak itu kita awali dari kelahiran itu sendiri. Jadi tidak bisa kita lihat apakah orang tuanya itu menikah atau tidak. Itu akan beda nanti, kan? Apakah dia akan menceritakan menjadi anak di luar kawin ataukah anak dalam perkawinan. Itu kan itu fakta. Nah, dari fakta-fakta itu kemudian kita klasifikasikan. Kira-kira dari ceritanya itu merupakan fakta apa? Fakta hukum apa? Nah, kalau fakta hukum itu bisa nanti misalnya Anda bisa mengklasifikasikan ke dalam berbagai klasifikasi hukum. Apakah itu bagian dari fakta-fakta itu menceritakan hukum privat ataukah fakta itu menceritakan hukum publik? Ya kan? Apakah fakta itu merupakan fakta-fakta yang diatur dalam aturan hukum pemaksa, ataukah fakta-fakta itu merupakan fakta-fakta yang diatur dalam hukum pelengkap? Itu semuanya nanti harus Anda pilah-pilahkan. Termasuk Anda nanti harus bisa memilihkan fakta itu sebagai fakta apa. Misalnya, oh ini fakta perdata. Kalau perdata apa? Dan karena perdata itu kan banyak, ada hukum perjanjian, ada hukum keluarga, ada hukum waris, ada hukum perkawinan. Nah, itu merupakan fakta apa? Oh, fakta perjanjian. Kalau itu fakta perjanjian, perjanjian apa? Ya kan? Karena jenis perjanjian kan banyak, ada perjanjian bernama, perjanjian tidak bernama, dan seterusnya. Kalau itu perjanjian bernama, misalnya perjanjian jual beli, masalahnya apa? Perbuatan melawan hukum kah, wan prestasi kah, overmah kah? Kalau itu wan prestasi yang mana? Itu namanya klasifikasi hukum. Jadi ketika kita memahami fakta itu, kemudian kita klasifikasikan fakta ini merupakan fakta apa. Fakta ini merupakan fakta yang menceritakan apa, atau fakta yang terkait dengan hukum apa. Nah, itu kan kita klasifikasi hukum. Nah, setelah kita itu, nanti kemudian kita identifikasi dan kita pilih isu hukum yang relevan. Jadi, isu hukum itu selalu berisi tentang pernyataan fakta. Jadi, pertanyaan tentang hukumnya. Pertanyaan tentang fakta hukum pada akhirnya berupa penyimpulan fakta hukum yang sebenarnya dihukum oleh alat bukti. Jadi semua fakta itu harus di-backup dengan alat bukti. Nah, biasanya pernyataan tentang isu hukum selalu diawali dengan kira-kira kalau itu klasifikasinya hukum perdata, hukum perdata yang terkait dengan perjanjian. Nah, pertanyaan yang selalu dilakukan, apakah perjanjian itu diatur dalam undang-undang atau tidak? Nah, ini dikenal dengan pendekatan yang disebut sebagai statuta apro. Ya, kemudian diikuti dengan konseptual
approach ya. Dengan demikian isu hukum berkaitan dengan konsep hukum dan dari konsep hukum menjadi dasar dipilah-pilah unsur-unsur elemen-elemen hukum yang sifatnya pokok. Contoh misalnya, permasalahan malpraktek dokter apakah merupakan tindakan atau perbuatan hukum, wan prestasi ataukah perbuatan melanggar hukum. Dalam kasus itu ada dua hal yang harus dianalisa. Apakah malpraktek itu merupakan suatu konsep wan prestasi ataukah merupakan suatu konsep perbuatan melawan hukum. Nah, untuk bisa memahami ini tentunya kita harus melihat apa sih konsep wan prestasi itu. Terus kemudian kita juga harus mengetahui tentang apa itu konsep perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Ya kan? Apakah malpraktek itu bagian dari salah satu itu? Ya. Nah, kalau itu merupakan konsep hukum, maka harus ada beberapa pertanyaan. Kalau unsur isu wan prestasi, maka pertanyaannya adalah apakah ada hubungan kontraktual antara seorang dokter dengan pasien? Kalau itu hubungan kontraktual bentuknya apa? Ya kan? Apakah informed consent yang dibuat oleh para pihak itu pada prinsipnya merupakan hubungan yang sifatnya kontraktual? Terus kemudian dalam hubungan kontraktual itu adakah cacat prestasi? Jadi apakah tindakan dokter itu merupakan sesuatu yang sifatnya cacat atau tidak? Kemudian unsur-unsur dan isu perbuatan melanggar hukum. Nah, apakah tindakan dokter merupakan suatu perbuatan hukum? Nah, apakah tindakan dokter merupakan perbuatan melanggar hukum? Nah, apa kriteria perbuatan melanggar hukum? Apa kerugian itu adalah akibat langsung dari perbuatan dokter? Nah, ini dalam hal ketika kita akan menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh dokter itu merupakan perbuatan malpraktek itu merupakan wan prestasi ataukah merupakan perbuatan melanggar hukum. Nah, kalau itu wan prestasi, tentunya wan prestasi itu muncul dari suatu kontrak. Tanpa kontrak tidak mungkin ada wan prestasi. Nah, apakah ketika kita datang ke tempat dokter itu pada prinsipnya kita telah membuat kontrak antara pasien dengan dokter? Ya kan? Bentuknya apa kalau itu terjadi kontrak? Ya kan? Atau kalau biasanya kalau di rumah sakit ketika kita akan dioperasi itu, keluarga kan selalu dimintakan tanda tangannya kan sebagai persetujuannya. Nah, pertanyaannya, tanda tangan persetujuan itu bagian dari kontrak atau bukan? Kalau ternyata nanti terjadi kesalahan dan kesalahan itu ternyata bukan karena kesalahan itu karena ada unsur kesengajaan. Nah, kesengajaan yang dilakukan oleh dokter itu bagian dari kontraktual ataukah bagian perbuatan melanggar hukum? Misalnya ada operasi, harusnya tulang yang habis dioperasi itu kan bersih, yang sudah dipotong itu bersih semua. Nah, kalau itu misalnya tulangnya itu ternyata ketinggalan, harusnya itu diambil atau sudah diambil, tetapi kemudian tanpa sepengetahuan dokter, kemudian tulang itu meninggal atau tertinggal, tahu-tahu dijahit. Nah, akibatnya apa kalau tulang yang sudah dipotong terus kemudian tertinggal? Ya, tentunya menjadikan lukanya menjadi tidak sempurna. Nah, bisa jadi akan memunculkan luka baru. Nah, apakah perbuatan karena kealpaan dokter ini bagian dari wan prestasi ataukah itu bagian perbuatan melawan hukum? Nah, ini yang perlu dikaji. Nah, itu kita harus memahami apa itu konsep wan prestasi dan apa itu konsep melanggar hukum. Apakah dengan informed consent itu kemudian menjadikan bahwa perbuatan yang dilakukan kelalaian dokter itu kemudian beralih menjadi suatu perbuatan hubungan keperdataan biasa atau hubungan kontraktual, ya kan? Itu bisa saja muncul seperti itu. Nah, ketika kita memahami ini, maka masing-masing isu tersebut dengan berdasarkan fakta dikaitkan dengan hukum dan teori serta asas hukum yang berlaku terhadap tiap isu yang diajukan harus diadakan pembahasan secara cermat. Pada akhirnya ditarik suatu opini terhadap tiap isu. Nah, berdasarkan opini tiap isu itu ditarik simpulan atas pokok masalah, yaitu ada tidaknya wan prestasi dalam perbuatan melanggar hukum dan dalam hubungan dokter dengan pasien.
Nah, terkait dengan itu tentunya nanti kita akan mencoba atau melakukan apa yang dikenal dengan penemuan hukum. Nah, dalam penemuan hukum itu biasanya diawali dengan pendekatan hukum, pendekatan yang sifatnya normatif. Biasanya pendekatan itu dilakukan dengan melihat sumber-sumber hukum. Ya kan, sumber hukum kita tahu kan ada 5 kan. Yang pertama dari undang-undang, yang kedua dari jurisprudensi, ketiga traktat, keempat kebiasaan, baru kelima adalah doktrin. Ya kan, kalau itu pendekatan statuta approach kan itu. Nah, terus kemudian setelah pendekatan statuta approach dalam penemuan hukum itu, kemudian kita mengidentifikasi norma hukum apa yang sekiranya terkait dengan kasusnya. Nah, setelah itu baru kita akan mencoba, ketika kita sudah menentukan pendekatan, oh ini dianggap melanggar hukum. Nah, melanggar hukum itu dasarnya apa? Oh, ketentuan pasal 1365. Nah, 1365 itu berbicara tentang apa? Apa unsur-unsurnya dan seterusnya. Nah, itu namanya conceptual approach kan. Nah, ini yang terkait dengan hukum. Nah, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.